Sekolah yang kutunggu, tiada yang datang. Ku telah lelah berdiri, menanti-nanti. Bila ku pergi bersama kekasihku, ku kan merasa gembira, riang selalu. Bila menunggu sendiri, hatiku sunyi dan hatiku kan bernyanyi lagu yang sepi. Di sekolah yang kutunggu, tiada yang datang. Ku telah lelah berdiri, menanti-nanti. Bila ku pergi bersama teman-teman, hatiku rasa gembira, riang selalu. Bila menunggu sendiri, hatiku sunyi dan hatiku kan bernyanyi lagu yang sepi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI Yogyakarta? Mudah-mudahan semua selalu sehat, baik dan bahagia. Dan acara hari ini semuanya lancar, semuanya memenuhi target. Nah, supaya ending-endingnya nih mau istirahat itu sudah lega gitu ya, bisa tidur dengan tenang. Satu lagu pertama tadi dari teman-teman Lala Suara Band, Bis Sekolah. Kita ngomongin bis sekolah, ngomongin teman-teman yang di sekolah juga yuk. Ini yang diomongin ini adalah teman-teman yang ada di sekolah usia-usia remaja, khususnya untuk perempuan. Kenapa perempuan sih yang menjadi concernnya gitu? Karena kita mau berbicara ini rentetannya panjang gitu ya, dari mulai stunting, kemudian bagaimana mencegahnya. Nah ini kita kembali ke belakang, ketemulah remaja-remaja sekarang ini berkaitan dengan anemia. Nah kalau kita ngomongin anemia, yuk cegah anemia pada remaja saat ini. Nah anemia sendiri itu apa? Secara ringkas ini adalah kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin yang ada di dalam darah itu lebih rendah dari normal. Secara klinisnya nanti ada yang menjelaskan. Saya Vira Maya bersama Anda kurang lebih selama 1 jam dalam ranah publik yang merupakan kerjasama dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Di samping saya sudah hadir satu narasumber dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Syukron Arif Mutakin SE. Apa kabar Pak Syukron? Halo, baik Mbak Vira. Ya, sehat? Terima kasih. Sehat Alhamdulillah, jiwa raga pokoknya. Harus. Sehat, bahagia, insya Allah nanti kerjaan ngikut ya kan, rezeki ngikut. Betul, gitu. Anunya sehat, rezekinya kuat. Ya betul, wah ini bisa jadi tagline nih. Baik, di samping Pak Syukron ada Bapak Dr. Slamet Iskandar SKM MKes, beliau adalah Kaprodi Pendidikan Dietitian Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Iya, ini kalau sama beliau nih saya sering curhat dan sering konsultasi masalah gizi. Baik, nah ini kalau ngomongin soal gizi kan namanya anak-anak, remaja gitu. Mereka kadang-kadang suka nggak care nih dengan, aduh asupan di makanan saya ini udah bener belum ya. Nah kita ngobrolnya mengenai anemia nih Pak Slamet. Sebenarnya anemia sendiri apa? Kalau orang taunya kurang darah? Betul. Cukup hanya di situ saja kah? Apa tuh anemia Pak? Ada penjelasannya, ya. insya Allah. Jadi terima kasih. Jadi untuk anemia sendiri kalau secara umum memang
kekurangan kadar hemoglobin dalam darah Ya. yang artinya lebih rendah dari normal seperti itu ya. Jadi lebih rendah dari normal itu ada beberapa sebab nanti akan kita jelaskan Oke. ke belakang. Tapi untuk normal untuk anak remaja sendiri itu jika kadar hemoglobinnya itu di bawah 12 seperti itu. Itu untuk anak yang remaja. Usia berapa tuh kalau dikategorikan remaja, Pak? Iya, itu sekitar usia SMP ke atas ya, jadi usia 12 sampai 19 tahun seperti itu. Ya, itu kadarnya harusnya itu 12 gram persen namanya, atau gram per 100 mili seperti itu, ya 100 mili. Itu untuk yang remaja. Nanti kalau untuk yang dewasa lain lagi. Jadi kalau yang laki-laki dewasa itu 13 gram persen, kalau yang perempuan sebetulnya cukup 12 gram persen itu tadi. Untuk kadar hemoglobin dalam darah seperti itu. Jadi itu standarnya di situ ya? Iya, nggak boleh kurang dari situ? Iya, nanti kalau kurang dari itu namanya anemia tadi. Nah, jadi itu. Nah itu satu untuk batasannya ya. Kemudian kita tadi sudah di awali tadi bahwa pada remaja nanti kaitannya sangat panjang. Kita harus tahu dulu apa itu fungsi dari hemoglobin sendiri. Kenapa kita harus konsen? Harus tuh tanda 12 itu. Fungsinya apa sih dari hemoglobin? Jadi kalau hemoglobin itu kan secara kimiawi ya, secara fungsi metabolisme di dalam tubuh, itu dia itu mengikat oksigen, ya, mengikat oksigen dari paru-paru kita, nanti dibawa ke masing-masing sel di dalam tubuh, semua sel yang ada di dalam tubuh. Di sana digunakan untuk yang namanya metabolisme pembentukan energi, ya. Ya, energi itu kan digunakan untuk aktivitas, untuk pertumbuhan, untuk macam-macam lah kegiatan yang di dalam keseharian kita maupun di dalam intern di dalam tubuh kita. Itu fungsi hemoglobin satu. Yang kedua juga membawa hasil dari olah metabolisme energi tadi, ketika menghasilkan CO2, itu juga dikeluarkan dari sana. Ya. Kebayang kalau hemoglobin kita kurang dari 12 ya? Ya, itu. Terus yang ketiga tentang yang itu lebih penting lagi, kaitannya dengan asupan zat gizi. Ya, asupan zat gizi yang tentunya ini adalah bahan dari sel di dalam tubuh yang namanya dapur kita. Di dalam sel itu kita punya dapur. Punya dapur ya, buat masak itu, buat masak. Tukang masak untuk memasak. Makanan bukan, beda lagi. Makanan buat tubuh. Jadi itu energi buat tubuh gitu ya. Jadi ada misalnya karbohidrat, kemudian protein, lemak. Itu nanti dalam proses yang namanya ini agak siklus Krebs namanya itu menghasilkan energi, kemudian nanti hasil dari metabolisme itu juga menghasilkan CO2 dan energi sendiri. CO2-nya diangkat kembali di transport lewat jikat hemoglobin, dikeluarkan lewat paru-paru seperti itu. Jadi tuh di dalam tubuh tuh seribet itu loh. Nah, untuk kita menjaga supaya tidak terkena anemia, kemudian supaya standar itu terpenuhi gitu ya. Dan itu bisa ngeceknya hanya lewat lab berarti ya? Pak Slamet ya. Jadi kalau pengecekan itu kan sebenarnya ada dua, artinya secara secara kimia memang harus dengan lab. Yang standar lab, yaitu cyanmet Hb itu. Ya. Tetapi sebenarnya nanti secara klinis artinya bisa dilihat. Oh bisa dilihat, ya, kelihatan nih. Iya kelihatan misalnya pucet ya seperti itu, kok kelihatan lemes. Nah, kalau itu, Pak Slamet melihatnya saya gimana? Wah fit. dalam urusan remajanya loh Pak. Oke baik. Nanti akan kita lanjutkan lagi Bapak. Saya mau ke Pak Syukron dulu. Pak Syukron ini gambaran kasus anemia di DIY. Waduh, sebagai anggota dewan pasti juga harus menyoroti dong ya untuk hari seperti ini. Seperti apa Pak? Mungkin ada beberapa survei yang Bapak sempat baca atau temukan. Seperti apa sih kasusnya? Jadi kalau ngomong anemia ini memang ya ini warning ya bagi DIY juga karena hasil survei atau penelitian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan tahun 2018
itu dari 1.500 orang remaja putri itu sebanyak 19% itu menderita anemia. Jadi hitungannya kalau misalnya 100 remaja gitu ya, 19 anak ini anemia. Kalau 100 dari 100% misalnya 19% kan ya? Banyak ya? Banyak Pak. Tapi itu memang remaja putri yang ya, menjadi concern. Apa yang diteliti di situ. Itu usia pelajar lah gitu kan. Nah, ini kan atau bisa disimpulkan 5 orang dari remaja putri itu 1 itu ada potensi anemia. Iya benar. Ini sesuatu yang menurut ya ironis gitu kan. Ya, bagi warning lah menurut saya bagi remaja-remaja putri di DIY karena ini nanti karena anemia itu nanti kan dampaknya terus panjang ya Pak. Panjang nanti pada resiko ketika dia nanti berkeluarga juga kan. Jelas. Nah, yang lebih parah lagi ketika nanti anemia itu pada muncul namanya KEK ya Pak. KEK kekurangan energi kronis. Oke. Nah, ini datanya juga sama, dari sekian itu 46% itu berlanjut ke sana. Oh, berlanjut ke kekurangan energi kronis. Iya. Kebayang ya remaja kita gimana mereka nggak punya semangat ya? Iya. Nah ini kaum rebahan tolong dengarkan. Ini data yang kita lakukan survei ya. Dan sebenarnya data itu juga hampir sama dengan salah satu penelitian yang dilakukan di UGM, 180 orang remaja putri diteliti itu juga sekitar hampir sama 12% itu juga menderita anemia. Nah maksudnya ini loh, ini bukan ini sesuatu yang warning lah bagi kami lah, kami sebagai pemangku kebijakan. Oh ternyata seperti ini toh pola remaja ini belum kita pengen tahu sebenarnya faktor-faktornya yang menjadi penyebab ini apakah karena itu pola hidup atau memang mereka tidak perhatian atau ketidaktahuan ini masih kita gali terus kan gitu kan. Bagaimana kemudian itu menjadi sesuatu yang menjadi input informasi tambahan bagi kita untuk membuat program-program yang itu ya kayak tadi ada program tambahan penambahan tablet penambah darah, kemudian yang kemudian mengkonsumsi makanan yang itu bisa menambah darah dan lain-lain. Dan itu kecenderungannya meningkat berarti ya pada remaja ya, remaja putri khususnya. Iya, karena kalau melihat itu sih ada kecenderungan ada peningkatan dan kalau nggak diantisipasi ya meningkat terus. Iya. Meningkat terus. Endingnya nanti ada di kondisi di mana kekurangan energi kronik. Oke, ini yang berbahaya. Nah, tadi Pak Syukron sempat menyinggung masalah faktornya nih, Pak Slamet ya. Karena kita harus tahu dulu ini sebenarnya penyebabnya apa sih, faktor apa yang bisa menyebabkan seseorang terkena anemia khususnya untuk remaja putri gitu. Kalau secara umum itu memang faktor penyebab utama itu adalah konsumsi makanan penyusun hemoglobin sendiri ya, yaitu Fe ya, mineral Fe. Kemudian ya nanti akan saya jelaskan. Yang kedua kalau secara umum ya, jadi karena adanya tadi hemoglobin yang rendah itu kan karena kekurangan asupan, kemudian karena adanya perdarahan ya, baik itu mungkin dari luka, kecelakaan atau menstruasi tadi yang remaja putri ya. Iya, pasti itu setiap bulan tuh. Iya, nah itu kemudian hemolisis ya, hemolisis itu kecepatan pemecahan sel darah merah itu lebih cepat dari proses pembentukannya seperti itu. Oh, jadi ada beberapa kondisi di remaja itu terjadi. Berarti ini ada penyebabnya juga nih untuk hemolisis nih. Itu kalau itu secara umum, Mbak, secara umum. Kemudian yang secara umum lagi yang namanya hipoplastik itu memang semacam penyakit atau sudah bawaan seperti itu. Di mana sum-sum tulang belakang itu kan hemoglobin sel darah merah itu kan diproduksi di sum-sum. Itu ada kekurangan atau kelemahan di situ sehingga akan menyebabkan anemia tadi. Kalau dari sisi remaja tadi ini biasanya memang asupan makanan yang kurang zat gizi itu. Ya, di situ yang utama adalah apa? Sumber zat
besi, ya, sumber zat besi. Itu yang paling baik itu memang dari makanan yang bersumber dari hewani. Ya. Karena dari makanan sumber hewani itu akan mudah diserap oleh tubuh. Baik. Ya. Ada spesifikasinya nggak hewaninya tuh yang seperti apa? Gitu? Oh ya, jadi yang daging merah ya, bisa dari sapi atau dari kambing. Kemarin kebetulan habis kurban itu. Iya, perbaikan gizi nih. Kalau misalnya Pak Sukron bikin riset lagi mungkin agak turun, Pak. Iya. Jadi daging ya. Jadi daging kemudian unggas juga bisa, ya, ayam, itik, mentok apa itu, angsa juga bisa. Beda ya mentok sama angsa. Entok masuk, bebek masuk. Ya, seperti itu. Nah, itu yang dari hewani. Kalau yang dari nabati itu yang sayuran yang berwarna hijau, ya, itu sumbernya yang utama. Nah, saya sampaikan kenapa yang dari hewani itu lebih mudah diserap, karena di sana itu bentuk zat besinya namanya ferro. Nama ferro itu kimianya itu 2+ seperti itu. Jadi bukan Vira atau Pak? Bukan, beda lagi. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi. Jadi saya kunci dulu ya di protein hewani dan juga nabatinya, nanti sayuran-sayuran hijau. Ini untuk zat besi. Setelah yang satu ini kami akan segera kembali, tetap bersama kami dalam Ranah Publik. Untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia
Oke, baik. Adalah Suara Band dengan Laskar Pelangi. Kita tahu seperti filmnya itu banyak anak-anak ya yang beranjak remaja juga. Kalau misalnya remaja putri kita seperti mereka yang doyan beraktivitas di luar gitu ya, sepertinya nggak akan ada animenya pada remaja putri. Bener Pak Slamet? Katanya begitu, kata kita harus sebagai anak-anak, sebagai remaja tuh harus punya banyak aktivitas di luar gitu ya. Oke, sebelum ke sana saya lanjut lagi nih mengenai asupan gizi. Tadi disampaikan protein hewani dan nabati gitu. Kita ke hewani dulu, kenapa dia paling gampang diserapnya tuh? Nah, terima kasih. Jadi untuk protein hewani, ini kan di dalam protein itu tergantung, ini kan hubungannya dengan anemia tadi, sehingga juga tidak akan lepas dari anemia. Fe itu tadi. Jadi yang makanan protein dari hewan ini akan mempunyai bioavailabilitas yang tinggi, artinya diserap tubuh itu dengan mudah seperti itu ya. Tadi Fe-nya itu dalam bentuk ferro, jadi 2 positif itu mudah diserap. Sedangkan kalau yang dari nabati tadi kan dari sayur yang berwarna hijau. Ya, makanan yang berwarna hijau itu zat besinya itu namanya apa? Muatannya 3 positif, ferri namanya. Oh, beda lagi? Beda lagi. Kalau Vira berapa positif, Pak? Tadi ferri ya, Vera ya. Iya. Oke. Jadi kalau ferri ini 3 positif itu susah untuk diserap oleh tubuh. Jadi makanya kalau misalnya mengonsumsi makanan yang dari nabati ya, itu disarankan untuk dilengkapi dengan mengonsumsi sumber vitamin C, misalnya buah. Seperti itu. Jadi fungsi vitamin C di sini adalah untuk mengubah ferri menjadi ferro. Itu. Jadi itu mulut. Supaya bisa diserap. Iya, supaya mudah diserap. Nah, itu seperti sebetulnya kan salak itu tinggi Fe loh Pak, itu sebetulnya. Salak. Iya, salak. Oh ya? Iya. Dia itu tinggi apalagi juga dimakan sama itunya, Pak? Apanya? Bukan kulitnya, bukan. Kentasnya. Apa? Kentas. Apa? Kelabotnya ya itu? Kan ada yang sebagian. Apa sih? Ininya, kulit arinya itu iya, ya. Iya. Kan ada yang kata harus dibuang, tapi dimakan juga nggak apa-apa katanya gitu. Itu mungkin. Mumpung ada ahli gizi. Ini. Tapi intinya itu. Jadi kalau yang sayuran hijau itu ya nanti misalnya kalau sumbernya memang dari itu ya, misalnya dari teman-teman rekan-rekan yang kan ada yang menghindari makan daging seperti itu kan kadang-kadang itu kan kekurangan itu Fe, sumber Fe ya, itu untuk mempermudah penyerapan ya dengan itu. Oh iya, jadi buah sayur masih bisa masuk ya ke sana ya. Terus, tapi ya kalau bisa daging lah ya, biar gampang diserapnya. Sekarang gitu. itu kayaknya sepertinya sudah biasa aja makan daging, makan sumber protein hewani itu saya kira di masyarakat kita sudah lazim lah, sudah istilahnya tidak seperti dulu mahal gitu kan. Oke. Artinya selain sudah sadar juga alhamdulillah secara ekonomi sudah mapan begitu ya. Oke, baik. Jadi tadi faktor-faktornya adalah itu, jadi kekurangan makanan penyusun HB, kemudian pendarahan ini pada perempuan nih. Makanya kenapa yang jadi concern adalah remaja putri gitu ya. Oke, itu faktornya. Baik. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi mengenai kesehatan remaja putri khususnya untuk yang supaya tidak animeasi, saya ke upaya-upaya dulu nih. Sejauh ini yang dilakukan teman-teman dari Dewan supportnya ke Dinas Kesehatan seperti apa Pak untuk menanggulangi? Kalau lihat tadi soal tadi data yang menurut saya juga itu harus kita tidak lanjuti ya. Itu kami mendorong sebenarnya bagaimana kemudian ya tadi kembali ke adanya pengetahuan tentang itu, tentang germas lah, gerakan masyarakat hidup sehat itu kan ada banyak langkah ya. Nah, termasuk di situ mungkin kita memasukkan bagaimana pemberian edukasi kepada remaja putri bahwa pentingnya menjaga bagaimana asupan tentang kadar zat besinya itu tercukupi. Nah, karena tadi di dalam germas sendiri juga mengatur salah satunya gerakannya itu adalah bagaimana menyiapkan asupan makanan yang bagus di masyarakat. Nah, kita dorong ke sana. Bagaimana kemudian di sekolah-sekolah tadi ada sudah dilakukan ada pemberian tablet penambah darah, kemudian makanan yang bergizi. Nah,
Tapi kembali lagi, kalau di sekolah masih bisa kita pantau ya, tapi di luar sekolah, mungkin di luar institusi pendidikan, mungkin harus ada juga nanti kesadaran dari remaja-remaja ini sendiri. Misalnya ya bahwa makanan itu ya harus benar-benar yang memiliki nilai-nilai tadi yang disampaikan. Dan sekarang kan mudah kan, di pinggir jalan itu banyak sekali mau mendapat makanan dengan varian-varian dan varian yang macam-macam tanpa meninggalkan kandungan-kandungan gizi yang kita butuhkan. Betul, tinggal milih aja sih, banyak macamnya, tinggal kita gimana caranya kita searching ya. Anak-anak sekarang mau sudah lebih pandai. Harusnya menggunakan gadget dengan cerdas. Iya. Dan variasi makanan dan ini kan menjadi sangat beragam ya. Ada yang digoreng, ada yang direbus, ada yang dibakar, ada yang itu kan banyak sekali. Tinggal saya nggak tahu tadi kadar itu mengurangi kadar dengan proses-proses yang berbeda-beda tadi, apakah bisa mengurangi kandungan-kandungan yang ada di dalamnya atau enggak? Saya nggak begitu paham soal itu. Mungkin kalau dari sisi pengolahan itu, ini kan kalau ini bicara masalah FE ya tadi. Jadi masalah FE itu mineral. Jadi kalau sebatas merebus, menggoreng itu belum sampai ke sana. Ini kan sifatnya kan FE ini mineral itu abu. Jadi kalau panasnya super, nah itu baru bisa rusak kalau FE-nya sendiri, ya kan? Ya. Tapi kalau dari sisi proteinnya itu akan, kalau terlalu panas memang akan berpengaruh pada kerusakan proteinnya itu, senyawa proteinnya seperti itu. Kan ada yang kayak macam di steak itu kan dibakar sampai berubah warnanya. Tapi ada juga yang makan hanya setengah mateng misalnya, itu kan juga. Itu berpengaruh juga itu Pak Samad? Iya, kalau proteinnya ya, tapi kalau dari sisi FE-nya kembali lagi tidak ke sana, tidak akan berpengaruh ke sana. Karena itu butuh, untuk rusaknya FE itu butuh suhu yang lebih tinggi lagi. Over ya. Tapi benar Pak, kalau kekurangan darah itu suka, dulu kalau saya pusing gitu, iya. Betul Pak. Suka ngantuk itu. Ya. Jangan, tapi itu katanya darah tinggi juga sama seperti itu Pak. Itu kalau beda lagi ya? ngantuk itu kan ya, karena memang untuk ini kan suplai dari oksigen tadi yang darah kan membawa oksigen tadi. Itu kan kurang dan tidak merata kan, karena memang anemia tadi kurang, hemoglobinnya kurang, sehingga volume oksigen yang diserap juga kurang, untuk disebarkan juga kurang seperti itu. Sehingga pengaruhnya ya itu tadi bisa ngantukan. Jadi kalau ada siswa-siswa yang ngantuk itu, itu kurang oksigen. Bukan kurang tidur Pak, itu kurang oksigen. Bukan malamnya begadang enggak. Bukan, itu karena kurang oksigen. Kita harus waspada di situ ya. Oke, baik. Jadi penanggulangannya satu yang sudah dijalankan sampai sekarang adalah ada penambahan pil tambah darah. Kemudian ada istilahnya penambahan makanan tambahan itu buat pelajar atau remaja yang itu bisa melalui sekolah atau melalui program-program yang lain. Nah, program-program ini kan sudah berjalan terus-menerus ya, Bapak. Artinya kenapa sih masih ada juga ditemukan dengan persentase tadi dari 5 remaja putri, 1 nih kena anemia? Iya, ya karena program itu kan hanya ketika misalnya pemberian tablet, itu kan hanya pemacu, maksudnya tambahan gitu kan. Yang pokok sendiri kan harusnya dari pola konsumsi makanan kita sendiri sebenarnya. Misalnya kalau tambahi tablet tapi tetap nggak mau makan daging, nggak mau sama saja makanannya yang tidak menambah nganu. Nah, itu kan tambahan. Namanya tambahan itu kan ya bukan pokok kan, gitu kan. Jadi hanya membantu. Kalau kekurangan. Tapi kalau kekurangan terus ya nggak mungkin. Makanya ini yang penting itu sebenarnya pada pemahaman pada itu. Tapi rata-rata hari ini juga nganu kok, pola konsumsinya kan sebenarnya malah justru berlebih toh. Harusnya ya? Iya, harusnya. Jadi harusnya surveinya sudah turun ya harusnya. Tapi kita nggak tahu juga sih. Nggak tahu, ini masih proses kita mencari juga informasi bagaimana sebenarnya kalau semua tersedia. Tapi kok kemudian ini kok masih tidak mau ya? Berarti kan soal pemilih pola kita memilih makanan yang mau kita konsumsi. Baik. Kenapa aku memilihnya bukan yang mengandung dioksid tapi yang lain. Itu baru satu loh mengenai makanan yang diasup oleh remaja putri supaya tidak anemia. Masih ada faktor-faktor lain dan kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami dalam Ranah Publik.
Baik, kita kembali lagi dalam ranah publik. Cegah anemia pada remaja. Bukan hanya remajanya saja yang harus care, tapi orang tua juga harus ikut mensupport. Ya, kalau remajanya sudah dapat edukasi terus-menerus dari sekolah, begitu sampai ke rumah, orang tua menyiapkan makanannya juga udah seadanya, itu dimakan aja, Nduk, gitu ya. Selesai juga gitu. Di sekolah diajarin, di rumah tidak diimplementasikan begitu. Baik. Nah, tadi disampaikan Pak Slamet faktor-faktor makanan, kemudian pendarahan, hemolisis, hipoplastik, itu sudah turunan ya Pak, beberapa 3 di yang terakhir tadi ya. Memang itu bawaan ya kalau itu ya, memang bawaan. Artinya remajanya itu. Dari remajanya ya, yang bisa kita cegah adalah di makanan itu tadi. Kemudian nih menyambung apa yang disampaikan Pak Sukron tadi. Pak Sukron mengatakan kalau ngantuan gimana, gitu ya. Sering pusing gimana. Nah, gejala anemia pada remaja itu bisa dilihat nggak secara fisik? Nah, itu tadi secara biokimia tadi melalui Cyanmed Lab ya. Tetapi kalau secara klinis bisa dilihat seperti itu, kelihatan lemah, lesu, ya, kemudian letih ya. 3L. Lalai ya. Oh iya, lalai juga ya. Itu iya, jadi lalai itu apa? Lalai itu cepat lupa ya. Gampang lupa gitu. Seperti itu ya. Nah, itu karena apa? Karena tadi itu suplai makanan baik itu oksigen maupun energi yang ke otak itu kurang ya, menjadi kurang, itu sehingga efeknya itu menjadi tadi itu mudah lupa seperti itu. Lalai itu juga termasuk di kita lagi ngomong apa terus dia ngapain ya gitu ya. Loadingnya lama gitu. Ya, loadingnya agak lama. Lalai, Lola, tell me itu. Sebangsa itu. Itu bisa dilihat dari situ? Ya, secara fisik klinisnya seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya sebagai orang tua atau mungkin teman di sekolah lah, karena kan dari survei kan 5-1 ada yang terkena anemia. Melihat hal seperti itu yang kita harus lakukan seperti apa? Nah, ini tadi menyambung yang disampaikan Pak Sukron, ya, itu kan memang sekarang ini kan remaja, terutama di sini remaja putri ya, itu yang asupannya kadang-kadang kurang itu karena menjaga image, body image itu biasanya kan itu. Diet. Aduh iya, saya nggak mau makan banyak karena nanti itu otomatis kan diet saya gagal. Betul sekali. Begitu? Iya, itu kan sekaligus faktor utama juga sebenarnya dari untuk asupan yang kurang itu, penyebabnya itu di situ. Jadi satu itu, sehingga perlu walaupun tadi di sekolah, tapi kan di sekolah nggak setiap hari misalnya dikasih tahu fungsi fungsi zat besi dan sebagainya. Itu juga harus ada yang namanya sosialisasi secara umum di masyarakat yang nantinya baik remaja maupun orang tuanya itu akan saling gayut, artinya di sekolah ada pendidikan, di masyarakat ada pendidikan, sehingga ibu atau siapa yang menyiapkan makanan di rumah juga akan menyiapkan makanan-makanan yang baik sebagai sumber efek tersebut. Nah, itu harusnya seperti itu. Misalnya seperti yang penelitian saya membimbing salah satu mahasiswa itu yang dari Kebumen, itu juga membuat aplikasi yang bisa mengingatkan remaja, Pak Sukron. Jadi, ya, jadi ada notifikasi nanti waktunya minum tablet tambah darah yang 1 minggu sekali itu, Pak. Ya, itu jadi dia membuat aplikasi itu. Jadi ini mudah-mudahan juga dia kan dari Dinas Kesehatan Kebumen. Nah, mungkin bisa juga itu nanti untuk mengingatkan yang di situ ada di aplikasi ada mengingatkan nggak saatnya makan sapi tenderloin double gitu. Untuk menambah asupan. Lapar nih. Jadi mengingatkan seperti itu. Terus ada lagi, artinya gini, di aplikasi gitu. Ini kan kita ngomongin supaya mencegahnya ya. Ada nggak di situ harus mengkonsumsi apa, hari Senin apa, Selasa apa gitu? Nah, itu tergantung kemampuan ini ya, kemampuan penyedia makanan di rumah seperti itu. Sebetulnya kalau mau lebih bagus ya namanya ada siklus menu itu. Tapi kadang-kadang kan sebaiknya loh ibu-ibu rumah tangga itu punya siklus menu harusnya lebih baik itu, karena kadang-kadang
besok masak apa, itu kan kadang bingung besok mau makan apa, kan ditanya seperti itu ya. Kalau punya siklus menu itu kan jadi tahu oh, ini. Jadi beragam. Iya, jadi beragam untuk menyediakan makanannya itu. Tapi biasanya kalau sampai pasar berbeda nanti. Ya beli Pak. Menyesuaikan isi dompet Pak Sukron. Nanti ujung-ujungnya penyetan lagi gitu. Oke, itu mengenai asupan makanan. Pak Sukron melihat apa yang terjadi di lapangan bahwa ternyata remaja putri ini punya banyak pantangan ya. Pantangannya adalah takut dibilang oversize, ya kan. Nanti diet aku gagal gitu. Seperti apa tuh harus pendekatan yang pas ke remaja putri? Apa ya? Memang penampilan itu kan juga penting bagi remaja putri kan gitu kan. Tapi kan kemudian jangan mengorbankan dari sisi kesehatannya. Banyak yang nggak mau makan ini, menghindari ini, bahkan sampai kemudian dia pengen terlihat langsing misalnya kan gitu kan. Tapi kemudian dia mampu melakukan sesuatu yang justru itu merugikan bagi fisiknya dia. Ini kan berbahaya sebenarnya. Makanya butuh namanya kemudian konsultasi ke ahli gizi gitu kan. Nah, itu penting. Kemudian itu di puskesmas-puskesmasnya juga ada. Oh ya, sudah ada berarti. Sudah ada, tinggal saya kesan karena boleh enggak misalnya kalau makan ini seberapa yang minimal yang bisa harus dikonsumsi agar tidak kemudian menambah tadi gagal diet tadi. Ya. Kan itu harus dikonsultasikan juga. Yang pasti saya kira sih kalau ada pembimbing gizinya atau seringlah konsultasi dengan tidak akan kemudian muncul apa tadi kekurangan asupan gizinya gitu karena dia tahu dia sadar. Nah itu penting bagi remaja putri. Nah yang terjadi kan mereka karena tidak asal aja kok kalau makan ini nanti akan seperti ini karena mungkin ada informasi dari orang yang mungkin bukan ahlinya, temennya hanya ngomong, dia dapat informasi juga tak tahu dari mana, atau karena omongan orang yang tidak punya kompetensi di situ ya akhirnya seperti itu. Dan itu yang ngomong juga paling sering mengintimidasi, selesai sudah ya. Nah ini perkaranya boro-boro datang ke puskesmas gitu ya. Ngelihat puskesmasnya dia nanti yang takut berbayar lah, takut kenapa lah gitu. Nah ini penyadaran yang hal-hal seperti ini nih, support system dari masyarakat harus seperti apa Pak Sukron kira-kira? Oke, jadi ya kan sekarang media online juga sangat mudah dijangkau ya. Kalau tidak mau datang ke puskesmas, melihat bangunannya tua misalnya gitu kan. Lihatnya bulan warna putih gitu kan. Nah, itu mungkin karena stereotip aja ya bagaimana melihat sesuatu. Tapi sebenarnya kan di sana kan pusat namanya aja puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Ya mungkin ke depan ini menarik ini. Ketika nanti bagaimana meredesain lah puskesmas menjadi sesuatu supaya yang menarik. Terlihat gaul. Ya, ada kafenya misalnya gitu kan. Itu kan nanti menjadi orang mau datang ke sana ada hiburannya misalnya kan gitu kan menjadi menarik. Nah, ini mungkin ada nanti kita usulkan ada redesign bagaimana puskesmas jadi sesuatu yang menarik untuk dikunjungi gitu kan. Nah, kalau tidak ke puskesmas sosial kemana ya sebenarnya kan ada beberapa lembaga yang itu mungkin menyediakan tempat-tempat lain seperti itu. Rumah sakit juga banyak di situ. Apakah tapi kalau enggak ya sekarang pakai media sosial dan kemudian online juga banyak di situ dokter-dokter yang sudah buka channel. Betul. Jadi kita atau ahli-ahli gizi mungkin banyak ya Pak yang sudah buka konsultasi gizi. Kemarin itu teman-teman di PD Persagi itu Persatuan Ahli Gizi Indonesia yang DIY itu ada yang namanya Bigisi Pak. Jadi kita bisa menerima atau ada yang konsul itu bisa, gitu ya. Bisa lewat Bigisi itu. Oh, jadi online gitu ya? Iya, online seperti itu. Jadi sudah ada yang mengurusi itu untuk tanya jawab tentang masalah gizi itu. Sudah sangat dimudahkan loh sebenarnya kalau kita mau konsultasi gizi. Dulu kalau mau konsultasi gizi harus ke ahli gizi, harus daftar dulu, harus nunggu dulu, habis itu berbayar. Sekarang udah tinggal punya kuota beres atau cari wifi beres gitu ya, dapat semuanya. Nanti kan kita lanjutkan lagi bagaimana upayanya supaya nih yang pada susah makan, pola makannya udah nggak bener dan segala macam bisa mencegah anemia. Sesaat lagi tetap bersama kami dalam Ranah Publik. Ya,
Ya, bersama dengan pakarnya gizi, ada Pak Slamet, ada juga dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang bermitra dengan Dinas Kesehatan. Kita masih lanjutkan lagi ranah publik mengenai cegah anemia pada remaja. Remaja putri ini yang menjadi sorotan. Kenapa mereka paling sering kena anemia? Satu, karena tiap bulan pasti ada tamu, haid, menstruasi. Yang kedua tadi dikatakan gaya hidup, ntar diet gue gagal. Gitu. Kemudian apa lagi yang menyebabkan remaja putri gampang terkena anemia? Nah itu selain dua yang sudah disampaikan Mbak Mila tadi, jadi masa remaja kan pubertas itu juga masa pertumbuhan yang tinggi, kemudian aktivitasnya yang sangat aktif kan, masa remaja itu biasanya sering ke mall, lari ke sana, lari kemari, itu dari sisi jalan-jalannya, ya kan? Gaya hidupnya nih, lifestyle-nya, oke. Olahraganya, ya kan kadang-kadang juga over juga kadang-kadang lari, badminton, ya, bulu tangkis, sepak bola dan macam-macam. Itu semua, itu yang laki-laki ya. Itu untuk semua itu kan butuh energi, yang energi tadi ya. Energi butuh tadi itu asupan makan yang banyak. Kalau misalnya sumber Fe, protein dan sumber energi itu kurang, otomatis menjadi anemia itu akan mudah ya terserang atau menyerang pada anak remaja seperti itu. Oke, baik. Nah ini untuk yang remaja putri tadi, Mbak Wila. Jadi memang untuk remaja putri itu ini kaitannya yang panjang tadi kan belum disampaikan ya tadi. Kenapa dia nggak boleh anemia? Nah itu kenapa kok tidak boleh anemia, itu kan kaitannya dengan generasi penerus yang akan datang gitu ya. Jadi anak-anak kita selama ini kan yang lagi in itu tentang stunting seperti itu. Nah itu pencegahannya memang harus dari awal, dari prakonsepsi ya. Apalagi dari remaja ini harusnya sudah dicegah seperti itu. Nah memang untuk mencegah program dari pemerintah itu yang namanya tadi tablet tambah darah untuk remaja itu memang sudah jalan ya. Yang 1 minggu sekali itu 1 tablet. Itu harusnya dikonsumsi secara rutin. Karena apa? Di situ dengan asupan makan yang baik, kemudian tablet tambah darah dikonsumsi dengan rutin, itu akan membuat cadangan di dalam tubuh ya. Cadangan di dalam tubuh ya untuk menjelang kehamilan besok itu lebih baik, itu minimal sekitar 300 gram seperti itu. Sehingga apa? Itu akan mencegah anemia pada saat hamil seperti itu. Kenapa pada saat hamil itu tidak boleh anemia ya? Itu karena apa? Tadi untuk proses terutama di triwulan 1 ya, berarti hamil bulan 1, 2, 3. Di sini adalah 8 minggu pertama itu adalah proses pembentukan cikal bakal untuk organ-organ tubuh. Ya, baik itu ada tangan, jantung, kemudian hati dan sebagainya, otak terutama. Ini mau saya sampaikan otak. Jadi di situ cetakan otak itu dibuat atau disusun pada trimester pertama ini. Baik. Bayangkan kalau ibu anemia, dia tidak nabung dulu dari mulai remaja gitu ya, harap cetakannya kan nggak lengkap seperti itu ya. Dari awal cetakannya nggak lengkap ya. Apalagi kalau nanti tumbuh di sini cetakannya aja nggak lengkap, apalagi untuk pertumbuhannya seperti itu. Jadi memang harus diperhatikan betul di situ di trimester pertama. Untuk itu kenapa harus dicegah dari mulai sekarang, dari mulai remaja. Tidak anemia seperti itu. Nah dari Dewan sendiri 3 fungsi yang ada di sana, dari anggaran, pengawasan, kemudian regulasi, supportnya seperti apa Pak Sukron terhadap pencegahan anemia? Ya kalau dari sisi peraturan tadi kan jelas bahwa pencegahan itu dengan gerakan-gerakan masyarakat hidup sehat tadi dengan peraturan gubernur 103 tahun 2021 itu kan bagaimana kemudian gerakan masyarakat hidup sehat ini dilaksanakan. Ya satunya mencegah anemia tadi. Nah, kemudian yang kedua dari sisi itu jelas aturannya itu. Yang kedua dari sisi anggaran. Ya anggaran pastinya kalau kita kan sebagai penyedia anggaran ya sebagai bagian dari budgeting fungsi kami ya, kami itu sudah selalu mendorong
agar anggaran untuk kesehatan ini mencapai mandatory spending-nya itu ya sekitar 10% dari postur anggaran keseluruhan. Gitu kan. Kalau kita ya sekitar kalau dari total anggaran itu dari 5, sekian T itu ya sekitar 10%-nya ya sekitar 500-an miliar itu untuk anggaran dinas kesehatan. Nah di dalamnya itu termasuk beberapa program kegiatan yang itu mendukung untuk pencegahan pada anemia. Ya tadi ada pemberian makanan tambahan, TTD tadi tablet tambah darah, kemudian sosialisasi, kemudian pengecekan misalnya di situ ada pengecekan. Kemudian fasilitas-fasilitas untuk mendukung pengecekan pada vaskes di vaskes itu tersinergi di semua lini. Jadi hanya memang kemudian ini yang harus didorong bagaimana tadi sebelum ada 1 dari 5 ini kan ini warning betul ini. Ini ada yang salah menurut saya di teman-teman remaja kita kan gitu, anak-anak remaja kita, kenapa kok makanan tersedia tapi kok masih terjadi hal-hal seperti ini. Ini menurut saya harus lebih digali lagi. Kenapa? Kenapanya di situ. Kalau dari sisi makanan ada, pemerintah juga kalau mau cari informasi banyak. Tapi apakah karena mungkin kebiasaan remaja itu kan mengkonsumsi sesuatu tadi, ada makanan-makanan yang gampang didapatkan tapi tidak memiliki kandungan yang zat besi. Ya kadang kan mil gitu kan. Yang di mil apa gitu kan. Apakah sesuatu yang memiliki kadar-kadar gizi yang baik atau kadang-kadang mereka juga jajan di pinggir jalan misalnya. Itu nggak tahu secara higienisnya seperti apa. Kemudian kandungannya kadang-kadang olahannya kan mereka dari proses, harusnya tahu kalau mau membeli sesuatu itu bahan dasarnya apa misalnya. Kemudian campurannya ini berbahaya enggak atau justru kadang-kadang asal dicampur dengan tambahan-tambahan topping atau apa, kemudian makanan penyedap apa itu kan menjadikan itu yang makin bikin gemuk sebenarnya. Bukan makan dagingnya ya Pak ya. Jadi sebenarnya yang harus dirubah adalah mindsetnya remaja putri dan juga orang tua, bahwa sebenarnya makan makanan protein hewani dan nabati misalnya juga ya, itu tidak membuat gemuk. Yang bikin gemuk ya itu tadi toppingnya itu Pak. Itu yang membuat gemuk itu kan, itu kalau namanya zat gizi itu ada karbohidrat, protein, lemak. Ya, tapi protein kan kadang-kadang nggak begitu terlalu banyak. Yang banyak itu karbohidrat biasanya itu. Toppingnya itu banyak juga. Toppingnya gula, banyak betul. Iya, itu di gula itu kan. Sisa artinya hasil metabolisme itu energi dikumpulkan, diubah lagi ke dalam bentuk lemak di dalam tubuh itu. Semuanya numpuk. Nanti kalau sudah bertambahnya usia semakin dewasa, semakin dewasa lingkar pinggangnya makin gede gitu ya. Jangan lihat saya Mbak. Jangan lihat saya. Pak Slamet, ada yang ingin disampaikan kepada remaja putri di rumah? Kita masih punya waktu 1 menit untuk mereka supaya lebih open mind gitu loh, bahwa tidak segala sesuatunya bikin gemuk gitu. Ya. Ini pesan bagi adik-adik remaja putri terutama ya. Jadi Anda itu sebagai mempunyai kewajiban yang sangat berat sebetulnya. Kenapa? Untuk mengantarkan generasi mendatang itu adalah generasi yang sehat, cerdas, kuat ya, sehingga bisa bersaing dengan negara-negara lain ya. Sehingga kami menghimbau ya. Jadi silahkan untuk mengonsumsi makanan itu ya sesuai dengan kebutuhan, artinya yang bergizi seimbang, 1. Kemudian yang kedua, itu kalau diberikan program tablet tambah darah oleh pemerintah, itu dikonsumsi, jangan diterima, disimpan, nah nanti laporannya sudah diminum. Itu akan sangat berpengaruh positif ya dari sisi cadangan tadi, cadangan Fe yang di dalam tubuh, sehingga nanti sewaktu sudah menikah, kemudian hamil itu bisa mencegah
anemia yang intinya akan mencegah terjadinya stunting anak turun kila. Oke, baik ya. Jadi harus jujur sama diri sendiri ya. Terima kasih Pak Syukron, Mas Slamet Maturnuwun. Dan pemberian tambah darah, tablet tambah darah ini dilakukan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, kemudian Puskesmas dan juga sekolah. Kemudian juga ada upaya-upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam perubahan perilaku masyarakat agar mengkonsumsi sumber makanan yang beragam dan kaya akan zat besi. Baik, jadi ini tidak menjadi PR pemerintah, tapi jadi PR kita bersama. Mudah-mudahan Anda selalu sehat. Saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu terakhir dari Hi-Fi, Remaja. Kita remaja yang sedang dimabuk asmara, mengikat janji bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata melikat, melambungkan asmara yang selalu meminta. Mengulur senja menanti datang sepemilik hati, rela menanti sampai terbit mentari. Tak sadar tuh berbagi segala isi di hati, jayakan sanubari dan bercumbu di ujung hari. Indahnya kisah kasih